Shalom. Shalom. Haleluya. Ya. Kita bersyukur dan berterima kasih anugerah Tuhan begitu indah bagi kita. Selamat hari Minggu, selamat kita ketemu kembali, dan yang baru ketemu selamat datang. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, kita akan menyenangkan hati Tuhan. Kita ada di dalam hadirat Tuhan. Apa yang akan kita bawa? Kita membawa pujian dan penyembahan Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Amin. Haleluya. Kami mohon di hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Yes, haleluya. Masuk
memuliakan dan menghormati kehadiran-Mu. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Engkau Allah kami yang dahsyat, Engkau Allah kami yang baik, Engkau yang memelihara kami Tuhan. Kami ada karena anugerah-Mu. Kami percaya Tuhan saat ini Engkau ada bersama kami. Engkau hadir dan mengenal setiap isi hati kami. Kami berserah di dalam tangan-Mu. Tidak ada kuasa lain yang dapat menolong kami. Di dalam dunia ini hanya ada nama Yesus yang berkuasa. Dan Engkau Allah yang menjadi bagian kami. Dan Engkau melawat kami pada pagi hari ini Tuhan. Ini kami buka hati kami kepada-Mu. Kami mengundang Allah Roh Kudus membaharui kami sehingga kami pulang membawa damai sejahtera, kemenangan, dijamah dan dipulihkan oleh Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Kami mau serahkan acara kami dari awal sampai akhirnya di dalam kuasa-Mu. Dan kami percaya kuasa iblis, kuasa kegelapan sudah dipatahkan dalam nama Yesus. Kami pulang dengan kemenangan. Kami berkemenangan bersama Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Setiap acara yang kami lewati, hamba-Mu yang Kau percayakan, sebentar juga ada perjamuan Tuhan, semua di dalam urapan Tuhan. Sehingga sebentar apabila kami mendengar, kami percaya kuasa-Mu bekerja. Bukan hanya sampai saat ini, tetapi keluar dari tempat ini kami akan melihat kemuliaan Tuhan terpancar lewat kehidupan masing-masing kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami. Kami mau alaskan, kami buka ibadah kami dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Dan kita mau senangkan hati Tuhan, membawa pujian dengan sukacita kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan yang besar, Tuhan yang berkuasa. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Haleluya. Janganlah tergoyah.
menyampaikan firman Allah, tentu terlebih dahulu saya akan memperkenalkan identitas saya, walaupun tadi sudah diberitahu oleh Bapak Gembala bahwa nama saya Delvi, tetapi tidak mengapa saya akan memperkenalkan kembali. Karena ada pepatah bilang, tidak dikenal maka tidak disayang. Dan saya rindu jemaat Pamulang ya. Iya, Permata Pamula sayang sama saya walaupun baru pertama kali ketemu. Puji Tuhan, nama pribadi saya Delvi, marga saya Mamang Kay. Saya dikaruniakan 4 orang anak, 1 perempuan, 2 gadis, 3 cewek, 4 nona-nona. Berarti tidak ada cowok. Jadi makanya jadi 4 karena ingin berusaha dapat cowok, tetapi Tuhan hanya mempercayakan cewek. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan, mengharapkan juga cucu dan diberikan lagi cewek. Jadi saya sudah punya cucu, jadi saya sudah oma-oma. Walaupun mungkin kelihatan belum waktunya, tapi puji Tuhan saya sudah dipercayakan seorang oma-oma. Dan mungkin dari tadi ada yang mau tanya, kenapa ibu perkenalkan nama suami di mana? Saya punya suami, tetapi sudah dipanggil pulang oleh Sang Pencipta. Jadi sudah almarhum, namanya Pendeta Hendra Rantung. Mungkin sudah pernah beribadah di tempat ini, saya tidak tahu berapa kali. Tapi kalau saya dengar kesaksian suami, dia kenal baik sama Bapak Gembala dan Ibu Gembala di tempat ini. Puji Tuhan, demikian perkenalan saya. Dan saya sebagai seorang single parent yang mengembala di pelayanan, yang tepatnya di desa Nanganangaon, Kecamatan Bunta, Kabupaten Lubanggai, Sulawesi Tengah. Jadi saya berasal dari Sulawesi Tengah, yang tepatnya kami ada di desa Nanganangaon. Kalau orang tua angkat kami, Bapak Ais Noya dan Ibu, sudah pernah persiar ke tempat pelayanan kami. Kami dipercayakan mengembala. Puji Tuhan. Mungkin hanya ini dulu perkenalan pribadi saya. Puji Tuhan. Saya tak lupa juga mengucapkan banyak terima kasih yang pertama kepada Tuhan Yesus. Hanya oleh karena perkenanannya saya boleh ada bersama-sama dengan jemaat Tuhan yang ada. Dan tak lupa juga mengucapkan banyak terima kasih buat keluarga Bapak Gembala dan Ibu, keluarga, bahkan seluruh jemaat Tuhan yang ada, yang boleh mempercayakan saya untuk melayani firman Tuhan di minggu yang pertama di bulan yang ke-10. Saya tahu biasanya kalau di gereja itu minggu pertama Bapak Gembala yang khotbah. Tetapi kalau di tempat saya itu siapapun tamu tidak pernah mengenal minggu pertama, kedua, ketiga, sampai keempat. Siapapun ada tamu, pintu gereja kami selalu terbuka. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Dan saya akan membawa kita pada kebenaran firman Tuhan. Saudara tetap sokong saya di dalam doa, di dalam saya menyampaikan firman Allah. Mungkin ada sebagian Bapak Ibu yang tidak terlalu mengerti dengan bahasa kami, karena saya mau ikut bahasa yang ada di Pulau Jawa. Tapi biasanya meleset. Ada yang biasa bertanya, apa itu Ibu Gembala bilang tadi? Karena saya sampai juga minggu kemarin ada pelayanan di lansia. Dan terus mungkin saudara bertanya, kedatangan kami di sini bukan hanya semata-mata datang pelayanan hari Minggu, tetapi kedatangan saya ada di Pulau Jawa karena saya mengikuti retreat flow, retreat Pasutri yang diselenggarakan di Kota Solo pada hari Senin kemarin. Jadi kami berangkat, saya datang minggu kemarin hari Selasa, dan kami ada kegiatan. Jadi minggu yang kemarin itu kami ibadah di Kota Solo, dan terus kami melanjutkan kegiatan pelayanan Pasutri yang dibuat di El Bethel, Karangpandan. Jadi pimpinan kami itu orang bule dari Hawaii, dan kami sudah termasuk
panitia juga, tapi di sini bukan panitia inti. Kami hanya kalau ada pelayanan bagian Sulawesi, Pulau Sulawesi, itu kami ditugaskan bersama orang tua angkat kami. Kami katakan orang tua karena mereka sudah menganggap kami sebagai anak. Jadi ini orang tua kami, Bapak Aisnoya dan istri, bahkan anak kami Kenya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Saya akan masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan terdapat di dalam Mazmur pasalnya yang ke-91, ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-16. Di dalam Mazmur pasalnya yang ke-91 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-16. Saudara tetap tinggal duduk saja. Saya akan membaca firman Tuhan. Tetapi kalau saudara tidak mengapa, saudara akan baca bersama-sama. Mari, yang membawa Alkitab atau yang membawa tab atau sebagainya, kita akan boleh baca bersama-sama di dalam Mazmur pasal yang ke-91 ayat 14. Kalau sudah dapat, katakan amin. Kita akan baca bersama-sama ya. Puji Tuhan, di dalam hitungan yang ketiga. 3, 2, 1. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentengnya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang ada. Firman Tuhan berkata, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku meluputkannya. Saudara yang diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bagaimana pemazmur mengungkapkan ketika dikatakan firman Allah, ketika hatinya melekat kepada Tuhan, maka di sana ada janji yang diberitahukan oleh Tuhan kepada setiap Bapak Ibu saudara-saudara semua yang ada. Ketika hati melekat dengan Tuhan, artinya melekat di sini tidak mudah dilepaskan. Amin. Melekat berarti kalau sudah melengket, sesuatu yang melengket itu susah untuk dilepaskan. Begitu juga pandangan hidup sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Ketika hati kita melekat dengan Tuhan, kita akan merasakan ada ketenangan di dalamnya. Dan inilah yang membuat pengalaman hidup saya bukan hanya dialami oleh pemazmur. Dia sebagai seorang raja yang hidup dari segala kelimpahan, tetapi bukan itu yang membuat dia merasa nyaman, tetapi yang membuat dia merasa tenang ketika hatinya melekat dengan Tuhan. Saudara, saya akan bawa juga bagaimana pengalaman hidup saya. Saya ditinggal suami dan saya punya anak yang paling kecil itu ketika Tuhan panggil suami itu umur 2 tahun. Saudara yang diberkati Tuhan, saya punya tanggung jawab yang besar. Bukan hanya satu keluarga yang ada di rumah. Bukan hanya satu keluarga atau terdiri dari saya bersama anak-anak cucu saya. Tetapi di rumah ada orang tua saya yang saya harus rawat. Ada saudara-saudara saya karena saya anak yang tertua. Karena kami banyak pelayanan, terkadang kami diundang pelayanan bersama almarhum pada waktu itu. Jadi orang tua kami sudah ajak dari satu tempat ke tempat pelayanan kami. Jadi orang tua sudah bersama dengan saya. Jadi saudara yang diberkati Tuhan, dengan keadaan di desa, pasti Bapak Ibu sudah bisa tahu ya bagaimana keadaan di desa. Dan pelayanan kami itu mungkin jemaat ini yang paling banyak. Kami baru dipercayakan oleh Tuhan sekitar 10 kakak lebih, hampir mau 20 kakak. Tetapi 20 kakak itu ada yang orang istrinya yang kedar atau suaminya yang kedar, belum seiman. Jadi
Orang Manado bilang untung nama banyak tapi cuma setengah. Jadi jemaat, tapi itu tidak pernah membuat saya jadi lemah, karena apa? Saya selalu melekat diri dengan Tuhan. Artinya di sini saya membawa kepada saudara dan saya yang ada hadir pagi hari ini, ketika kita mampu hidup melekat dengan Tuhan, kita tidak akan pernah merasa takut. Secara manusia awalnya itu, waktu saya ditinggal, saya berpikir, karena sudah mengerti keadaan hidup, perjalanan kami suami istri dengan anak-anak, terkadang mengalami yang namanya kesusahan, mengalami hal-hal yang serba kekurangan. Saya berpikir kalau ada pasangan hidup, pasti ada jalan keluar. Amin. Pasti mungkin bisa saling menopang satu dengan yang lain. Tetapi ini saya hidup seorang diri yang harus merawat kedua orang tua, yang harus merawat anak-anak, apalagi masih ada anak kecil. Mungkin tidak bisa bebas, mungkin mau kerja sesuatu terbatas. Tetapi ketika saya merenung bagaimana kasih Tuhan itu dalam hidup saya belajar dari firman Allah. Ketika saya bawa hidup saya, ketika saya bawa keadaan hidup saya melekat dengan Tuhan sungguh-sungguh, bukan hanya sekedar menyampaikan melekat saja dengan Tuhan, tetapi ketika itu saya praktekkan, besar kasihannya saudara. Besar kasihan dari ketika kita mampu hidup melekat dengan Tuhan. Mungkin secara manusia mau berharap sama manusia, saya berpikir lagi mau malu saya ini, pasti orang bilang so itu kawin saja. Pasti mereka bilang makanya cari pasangan supaya tidak menderita, supaya tidak susah. Dan firman Tuhan mengajar bagi setiap anak Tuhan, kita itu harus menjadi berkat. Kita harus menjadi terang di mana saya dan saudara pergi dan berada. Dan itu harus saya mesti praktekkan dalam hidup saya. Dan apa yang terjadi ketika saya mampu hidup melekat dengan Tuhan, saya tidak pernah merasa takut lagi. Yang awalnya tadi merasa lemah, merasa khawatir, merasa bimbang dengan keadaan. Tetapi ketika saya melibatkan Tuhan di dalam perjalanan hidup saya bersama dengan Tuhan, saya melihat campur tangan Tuhan. Sampai saat ini saya boleh ada di Pulau Jawa, bukan karena saya hebat, karena saya bisa, tetapi kalau saya boleh ada di Pulau Jawa ini hanya mujizat dari Tuhan. Mujizat dari Tuhan saudara. Karena firman Tuhan bilang, sungguh hatinya melekat. Kata sungguh berarti serius, tidak main-main, bukan hanya sekedar diucapkan, tetapi harus dipraktekkan dalam hidup ini. Kata firman Allah, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkan. Ketika kita dalam bahaya, ketika kita dalam persoalan, pergumulan hidup, kata firman Allah, ketika kita datang menaruh hidup melekat dengan Tuhan, Tuhan berkata dia sanggup meluputkan. Saudara yang diberkati Tuhan, dalam perjalanan hidup saya sebagai seorang gembala single parent, saudara, itu tidak mudah. Banyak hal yang saya harus hadapi, bukan hanya masalah ekonomi anak-anak, orang tua dalam rumah tangga saya, tetapi masalah dalam pelayanan. Pasti Bapak Gembala dan Ibu Gembala udah tahu itu bagaimana kita hidup sebagai seorang hamba Tuhan. Ada banyak hal-hal yang harus dihadapi di dalam pelayanan. Suka duka itu ada dihadapi di dalam pelayanan. Saya mau curhat sama siapa? Saya mau curhat sama orang tua bukan hamba Tuhan. Saya mau curhat sama anak, pasti membuat mereka menjadi lemah. Pasti mereka tidak akan bisa kuat. Satu hal yang saya bawa, itu yang membuat saya semakin didewasakan. Dulunya saudara, saya itu bergantung full sama suami. Sampai terkadang mau berdiri di mimbar, saya harus tawar-menawar dengan suami. Kalau sudah giliran saya mau tampil berdiri melayani, saya bilang, papi Jo dulu, saya nanti minggu depan. Tetapi ketika saya diizinkan harus seorang diri, suka atau tidak suka,
mau atau tidak mau, saya harus tetap berdiri di atas mimbar. Saya mesti melayani Tuhan. Tidak ada lagi mau tawar dengan siapa. Seorang diri, tidak ada yang bantu, tidak ada pengerja. Bapak Ibu, tidak ada yang menopang saya, hanya semata-mata saya sendiri. Terus saya mau bilang bagaimana? Tuhan, saya hanya serahkan hidup saya. Saya terus hanya mau melekat dengan Tuhan. Sampai yang mau tegur saya tidak ada lagi. Yang mau bimbing saya tidak ada lagi. Selain hanya pribadi Yesus. Untuk saya bisa mampu tetap tegak berdiri, saya terus melekat dengan Tuhan. Saya membawa hidup saya dengan Tuhan. Dan banyak hal yang Tuhan singkapkan untuk saya. Ketika saya mengalami pergumulan hidup, datang sama Tuhan. Sebab janji Tuhan, ketika engkau melekat dengan Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan engkau. Mungkin masalah yang saya alami tidak seperti yang Bapak Ibu alami. Tetapi ingat saudara, firman Tuhan datang mengingatkan kepada Bapak Ibu dan saya, saudara semua yang ada. Ketika kita dalam tekanan, masalah, pergumulan, baik itu pribadi, keluarga, ekonomimu, firman Tuhan beri solusi. Mari datang melekat dengan Tuhan. Kalau so melekat dengan Tuhan, jangan berani memisahkan diri. Amin. Jangan pernah. Memang ada pergumulan yang harus kita lewati, tetapi percaya ketika kita datang dengan sungguh-sungguh, artinya datang dengan serius, tidak main-main, mempercayakan Tuhan dengan sepenuh hati. Di sana letak mujizat yang disediakan Tuhan bagi saya dan saudara. Firman Tuhan ada 5 poin. Janji Tuhan kepada mereka yang melekat. Yang pertama dikatakan, Dia meluputkan kita dari bahaya maut, ancaman apapun, saudara. Tuhan pasti akan luputkan kita. Amin. Karena Dia tahu siapakah kita ini. Kita adalah ciptaannya Tuhan. Amin. Dia kenal mereka yang melekat dengan Tuhan. Dia pasti kenal. Dan tidak Dia pernah biarkan. Dan yang kedua dikatakan firman Allah, Aku akan membentengi sebab Ia mengenal namaku. Nah, inilah menjadi kekuatan kita. Kata firman Allah, ketika kita melekat dengan Tuhan, Tuhan luputkan kita. Dan ketika kita pergi dan berada, ada pembentengan Tuhan. Jadi anak Tuhan tidak usah takut. Amin. Firman Tuhan berjanji, dimanapun Bapak Ibu Saudara pergi berada, Tuhan pasti selalu membentengi. Dan itu yang terus saya alami, saudara. Itu yang Tuhan terus nyatakan bagi saya. Ketika ada ancaman-ancaman maut datang untuk saya, Tuhan selalu luputkan saya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seperti yang saya sudah katakan dari awal tadi, tidak mudah mau berdiri melayani seorang diri. Ada banyak hal yang dihadapi, dilewati. Tetapi kalau kita mampu tetap hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, kita kerjakan. Kita hidup sesuai dengan firman Allah. Jangan pernah kita keluar dari jalur firman Allah. Maka di sanalah campur tangan Tuhan. Di mana kita pergi berada, ada ancaman maut, penyakit sekalipun, Tuhan bilang Tuhan akan bentengi anak Tuhan. Karena apa? Kita mengenal siapa pribadi Yesus. Sebab itu mari usahakan dalam kehidupan kita, kita tetap menaruh hidup dekat dengan Tuhan. Dan yang ketiga dikatakan, bila Ia berseru kepadaku. Kepada siapa? Kepada Tuhan. Aku akan menjawab. Nah, inilah seruan doa. Inilah yang menjadi kerinduan kita. Amin, saudara. Ketika dalam masalahmu, dalam pergumulan hidupmu, datang berseru, beritahu kepada Tuhan. Bukan Dia berkata beritahu ke kanan kirimu. Beritahu. Mungkin saudara ingin beritahu kepada gembala. Gembala juga terbatas. Saudara ingin mengharapkan sesuatu kepada hamba Tuhan. Hamba Tuhan juga adalah manusia biasa. Terkadang mungkin kita menginginkan sesuatu, kita beritahu kepada
kecewa, betul tidak saudara? Merasa terkadang kita kecewa, tetapi kalau kita beritahu kepada pribadi Yesus, Dia yang tidak pernah mengecewakan kita. Amin. Dia akan selalu mendengarkan apa yang menjadi keluh kesahmu, apa yang menjadi masalahmu hari-hari ini. Mungkin ekonomi itu juga jadi masalah, betul tidak? Persoalan yang datang itu masalah. Sedangkan contoh yang simpel sederhana, kalau guru ini lapar, kalau orang tidak isi itu juga jadi masalah, betul tidak? Begitupun kehidupan kita harus ada usaha, harus punya tindakan dalam hidup ini. Beritahu kepada pribadi Yesus, engkau sudah hidup melekat dengan Tuhan. Bukan ketika melekat tidak ada masalah, bukan tidak ada lagi persoalan. Justru dengan persoalan membawa kita semakin naik level. Amin. Saya selalu beritahu kepada diri saya selalu beritahu. Saya ketika dalam kesusahan atau dalam badan sakit, saya beritahu, Delvi, boleh itu sakit datang, tapi jangan pakai lama. Kasihan kalau dia sakit-sakitan, siapa yang mau berdiri, mau melayani? Siapa yang akan melayani? Ini pelayanan Tuhan. Saya hanya beritahu kepada diri saya, ketika saya alami persoalan, mungkin kalau saya cerita saat ini, bagaimana perjalanan hidup saya, saudara, waktunya tidak akan cukup. Tetapi ketika saya beritahu sama Tuhan, Tuhan, ini masalahku, ini problem yang saya alami, inilah Tuhan. Tuhan sanggup selesaikan dengan cara Tuhan. Tuhan punya banyak cara menolong Bapak, Ibu, dan saya. Bagaimana pertolongan Tuhan itu saya alami, saya percaya itu pun akan menjadi bagian kita. Mungkin pandangan kita itu mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan asalkan apa? Beritahu saja kepada Tuhan. Tapi kita sadar diri, kalau kita hidup dekat dengan Tuhan, kita boleh mau menuntut, tapi jangan kalau setengah-setengah percaya, hanya sekedar. Tetapi kalau kita serius, beritahu saja sama Tuhan apa masalahmu, pasti Dia sanggup menyelesaikan semuanya. Amin. Ayat seterusnya dikatakan, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Bicara kesesakan itu bukan hal yang menyenangkan. Amin. Bicara kesesakan sesuatu hal yang menyakitkan. Ketika saya ditinggal suami, secara manusia saya kecewa. Tuhan, dia posisi ada dalam keadaan baik. Saya tinggal waktu pergi ibadah perayaan Natal tahun 2019 itu perdana untuk tahun 2019, tanggal 25 November. Pas waktu itu yang khotbah Papi Ais. Jadi waktu suami dipanggil Tuhan itu memang orang tua angkat kami ini ada. Dan singkat cerita saudara, padahal orang tua ini punya undangan anak keponakan kalau tidak salah menikah di Manado. Tetapi tidak tahu mengapa mereka putuskan, mereka pergi ke tempat kami di Sulawesi Tengah untuk menghadiri undangan pelayanan. Dan waktu orang tua kami pergi itu, memang suami saya itu mengharapkan mereka singgah mampir sebentar di tempat kami, karena tempat pelayanan Papi yang tanggal 25 itu dilewati kami dulu baru tempat pelayanan. Tapi itulah singkat cerita Bapak Ibu, pada saat tanggal 25 tidak usah jauh-jauh supaya tidak menyita waktu. Singkat cerita, kami tinggal suami karena suami bilang, mami saja yang bawa karena kendaraan kami hanya motor. Dia bilang kalau nanti mau masuk dingin besok saya tidak bisa ibadah, karena kalau di pelayanan di Sulawesi, tepatnya di desa kami atau di wilayah kecamatan kami itu ada 19 sidang gembala GPDI. Jadi hampir tiap malam itu ada kegiatan perayaan Natal. Jadi Senin sampai hari Jumat, sambung hari Minggu, jadi istirahatnya hanya hari Sabtu. Jadi setiap malam itu ada kegiatan perayaan Natal dan dihadiri dari semua sidang. Dari 19, terkadang itu terkumpul sampai 400-500 orang setiap kali kegiatan pelayanan. Jadi kami tinggalkan suami. Yang mengherankan, waktu itu kami tinggal, orang papa sama suami sama adik cowok itu tinggal di rumah. Kami yang perempuan pergi ikut pelayanan. Tidak tahu mengapa saudara, biasanya
Tidak seperti itu. Pasti satu dua yang tinggal di rumah. Tapi waktu itu kami pergi semua, tinggalkan suami. Dan suami bukan sakit, cuma hanya dia katanya takut masuk angin karena tidak terlalu fit badan. Tapi bukan berarti sudah tidak bisa berbuat apa-apa, dia sehat-sehat. Terus kembali masih di tempat acara ibadah, selesai kami makan, langsung terima telepon. Bagus kalau dari teman. Ini langsung di telinga saya. Halo, tidak dibilang ini ibu gembala atau siapa. Langsung bilang, hei. Kayak perkataan kasar. Enggak ditanya dulu ini dengan siapa. Langsung, hei, itu pendeta yang Rasul meninggal. Betapa saudara hancur hati ini. Betapa hancur secara manusia. Tidak bisa terima. Tapi waktu itu saya bilang, oh bukan suami yang meninggal, pasti papa. Karena waktu itu papa yang sakit. Saya bilang, oh jangan menangis, supaya apa yang ditelepon itu bisa salah kan? Dan itu luar biasa saudara. Tidak lama lagi mama saya terima telepon, bilang papa yang meninggal. Sampai mama saya peluk papi Ais. Papi kasihan, kita suami meninggal. Jadi ini info dua, papa dengan suami. Yang mama terima papa yang meninggal, saya terima suami saya yang meninggal. Tetapi waktu itu saya dikuatkan. Tidak usah Delvi menangis. Kuat, bukan dia yang meninggal, mungkin papa ya. Bukan main tega-teganya, tapi pikiran itulah manusia. Karena tidak mungkin diterima, jadi kasih kuat hati sendiri, bukan dia. Dalam kesesakan, dalam perjalanan. Sudah dibilang jangan terima telepon. Karena terkadang inilah kehidupan kita manusia. Sebenarnya ketika dalam masalah tak usah dulu terima telepon. Terkadang itu telepon itu membuat tambah kita jadi sedih, amin. Membuat tambah tidak mampu menghadapi kenyataan. Yang awalnya sama-sama, yang kedua ketiga katanya sudah meninggal. Saya dengan kekuatan hati sampai di rumah, saya lihat manusia sudah pada banyak. Karena di sana persatuannya itu kuat. Orang meninggal itu satu kampung, tetangga kampung itu mereka datang melayat. Memang ternyata sampai di rumah, memang Bapak Gembala sudah terkapar kaku, tidak berdaya lagi. Saya menangis. Waktu baru saya memulai duduk di hadapan suami, terus langsung jemaat bilang, Ibu Gembala jangan dulu menangis. Pergi cari dulu itu Pak Gembala punya jas. Saya bilang dalam hati tega-teganya ini jemaat. Saya lagi berduka karena waktu itu Bapak Ibu rumah kami itu bukan direnovasi, dicat kan dapat pastori baru, jadi baru mau cat, mau bakuliki apa bahasa sini bilang, mau diburu-buru waktu karena tanggal 7 itu mau bikin Natal. Pas malam ke-7-nya suami meninggal itu malam Natal kami, dan jadwal itu sudah tersusun karena di sana harus sudah tersusun itu pelayanan. Singkat cerita saudara, waktu saya habis saya selesaikan ambil baju, disuruh mandi, jadi tidak ada sempat saya menangis di suami. Tidak lagi mau peluk suami karena disuruh-suruh, Ibu Gembala cari ini, Ibu Gembala cari ini, Ibu Gembala. Semua saya. Jadi saya seperti bola pingpong yang terputar-putar sampai lupa saya mau hancur. Nanti sudah tengah malam saya hancur. Langsung firman Tuhan ingatkan, hari Minggu itu tidak biasa Bapak Gembala mau pimpin pujian. Biasanya tetap Ibu Gembala. Tapi saat itu minggu terakhir dia pelayanan, karena hari Senin dia dipanggil pulang Tuhan. Dia yang pimpin pujian. Itu jemaahnya di bawah hadirat saya khotbah. Terus khotbah saya tentang seorang ibu janda yang mengalami kesusahan, yang harus membayar hutang dari suaminya dalam 2 tahun itu. Saya langsung ingat, Tuhan, ternyata saya khotbah untuk saya sendiri, Tuhan. Ternyata saya khotbah itu untuk saya, Tuhan. Bagaimana saya mau menangis? Saya malu di hadapan jemaat. Saya mau hancur-hancuran. Saya baru khotbah kemarin. Kalau mungkin sudah berapa hari, mungkin orang lupa, jemaat lupa apa itu pendeta khotbah. Tapi ini baru kemarin saya khotbah. Terus khotbahnya mengena ke saya harus hadapi. Dan disitulah Tuhan membawa saya semakin mengerti rencana Tuhan. Saya semakin mengerti, memahami apa rencana Tuhan untuk saya. Ternyata inilah Tuhan bawa saya. Meskipun saya seorang diri, Tuhan tidak pernah biarkan saya. Tuhan selalu mengangkat kehidupan
kehidupan saya. Mungkin pandangan orang tidak pernah memandang saya, saudara. Teman-teman, rekan-rekan, saudara, sahabat-sahabat kami memojokkan saya hanya berkata, biar Jo, karena mereka tidak kenal siapa saya. Banyak pojokan saya karena saya seorang janda. Banyak yang bicara janda begini-begini. Tapi saya tetap menjaga hati saya dengan Tuhan. Biar mereka bicara apa, yang penting hati saya tetap melekat dengan Tuhan. Karena saya percaya ketika saya melekat dengan Tuhan, Tuhan yang angkat saya. Manusia tidak bisa mengangkat kita, tetapi satu pribadi yang tidak pernah kita lihat, dia yang akan mengangkat derajat kehidupan kita. Sebab itu jadi kesaksian, saudara, di pelayanan saya secara manusia, persembahan tidak cukup untuk kami keluarga. Tetapi saya berkata kepada Tuhan, kalau Tuhan percayakan saya dengan berkat seadanya, saya percaya untuk hidup selanjutnya. Saya selalu terus berterima kasih sama Tuhan. Tuhan, apapun yang Tuhan percayakan, karena Tuhan tahu cukup untuk saya. Saya belajar mengucap syukur. Kenapa? Saya melekat dengan Tuhan. Bukan karena saya pintar, tetapi karena saya belajar hidup dekat dengan Tuhan. Tuhan yang singkapkan semuanya dalam ketidakberdayaan, dalam ketidakmampuan kita. Karena kita manusia penuh dengan keterbatasan. Amin, saudara. Kita penuh dengan keterbatasan. Tetapi ketika kita libatkan Tuhan, yang prioritas utama dalam kehidupan kita, Dia yang akan membawa kehidupan kita. Amin. Sebab itu, mari terus kita tetap melekat dengan Tuhan. Dan yang terakhir, firman Tuhan berkata lagi, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadamu. Inilah jaminan Tuhan. Bicara panjang umur bukan nanti kita ketemu dengan hari kelahiran. Amin. Bukan nanti kita berulang tahun baru dibilang panjang umur. Tetapi setiap saat, setiap waktu, kalau kita masih bisa melihat hari yang baru, tubuh kita masih bisa bergerak, beraktivitas, organ tubuh kita masih berfungsi dengan baik. Itu kasih karunia umur panjang daripada Tuhan. Sebab itu firman Tuhan berkata, akan dengan panjang akan kukenyangkan dia, dan kuperlihatkan keselamatan daripadaku. Keselamatan yang dijanjikan Tuhan itu akan terus dinyatakan bagi mereka yang selalu hidup melekat dengan Tuhan. Mereka yang hidup melekat dengan Tuhan, mereka tentunya yang hidup takut Tuhan. Amin. Sebab itu mari Bapak, Ibu, Saudara-saudara semua yang ada, saya membawa kita hari-hari ini, mari usahakan kita mau melekat dengan Tuhan. Amin. Apapun kondisi kita, apapun keadaan hidup kita, mungkin kita adalah orang-orang yang pas-pasan. Artinya cari sehari makan sehari. Mungkin kita merasa kita tidak dipandang oleh teman kita. Tidak usah takut. Amin. Ada pribadi Yesus yang selalu menolong, yang tidak akan mengecewakan. Manusia 1-2 kali dia bisa tolong, tetapi kalau kita terus berharap, pasti ada kekecewaan kita akan alami. Tetapi kalau pribadi Yesus, Dia yang tahu segala-galanya. Amin. Dia tahu segala-galanya keadaan kehidupan kita. Sebab itu mari kita terus tetap andalkan Tuhan. Mari kita terus menaruh hidup ini melekat dengan Tuhan. Jangan pernah digeserkan oleh keadaan apa. Masalah, sakit, penyakit sekalipun. Mungkin uang tidak ada, tidak bisa untuk kita ramu kehidupan ini. Tapi mari melekat saja dengan Tuhan. Percayakan Tuhan dalam hidupmu, maka Dia yang akan mengangkat kehidupan saya dan saudara. Amin. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Saya hamba Tuhan terbatas dalam penyampaian firman Allah. Tetapi saya percaya Roh Kudus yang tidak pernah terbatas akan menyingkapkan lebih dalam di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan pelayan ini kepada Haleluya, haleluya,
Jangan takut dan gentar akan apa yang engkau akan hadapi di hari-hari yang akan datang. Dia beserta dengan engkau. Tidak akan pernah membiarkan dan tidak akan pernah meninggalkan engkau. Allah beserta dengan engkau sampai selama-lamanya. Dari tempat ini Bapak kami datang bersyukur Bapak. Karena Kau sudah lawat kami dengan firman Tuhan. Dan firman itu yang punya otoritas, yang punya kuasa merubah hidup kami. Terima kasih untuk persekutuan yang kita pada pagi hari ini sekaligus ibadah perjamuan kudus yang sudah dipimpin oleh hamba-Mu Gembala Sidang Pak Edi Suwarto. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan yang manis. Secara khusus kami berdoa untuk hamba-Mu Ibu Delvi. Urapi dia sekali lagi. Pakai dia, walaupun dia single parent, tapi Tuhan pakai dia lebih luar biasa karena itu mengurapi dia dan mengurapi lebih. Terima kasih Bapak. Kami berdoa secara khusus untuk jemaat GP di Permata Pengelola di sini. Urapi hamba-Mu, Gembala, Ibu, anak-anak bahkan juga khususnya untuk Leon yang ada di Jerman dalam studi. Urapi hamba-Mu, anakmu ini, pakai dia supaya di sana menjadi berkat. Terima kasih Pak berdoa supaya Tuhan memberkati semua jemaat dimanapun mereka berada. Yang sakit Tuhan jamah sembuhkan kuasa mereka. Yang lemah Tuhan kuatkan, bangkitkan mereka. Karena hari-hari ini hari yang luar biasa di mana hari-hari ke depan ada hari yang penuh dengan banyak tantangan, ada banyak pergumulan, ada banyak hal-hal yang kami tidak dapat prediksi. Namun firman Tuhan berkata hari-hari ke depan adalah hari yang sukar. Namun di dalam hari yang sukar sekalipun karena kami bersama dan bersama Engkau melekatkan Engkau, bahkan tidak ada yang bisa mengucapkan kami karena Engkau sendiri sebagai Gembala yang agung yang terus menuntun kami. Terima kasih Bapak, berkati anak-anak dalam studi mereka, dalam pergumulan mereka, dalam usaha orang tua, dalam membiayai anak-anak. Tuhan memberkati juga orang tua dalam segala tugas dalam pekerjaan. Tuhan juga memberkati apapun yang mereka kerjakan. Tuhan berkati. Terima kasih Bapak, terima kasih. Secara khusus kami berdoa untuk lingkungan di jemaat ini. Tuhan, kami berdoa supaya lingkungan yang belum dilawat oleh Tuhan, lawat mereka. Karena lewat doa dari tempat ini, kuasa Tuhan bekerja menjaga mereka, selamatkan mereka, selamatkan mereka. Dosanya Engkau mengkeder, kami rindu supaya Engkau mengkeder diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk Presiden Jokowi dan Maruf, kami urapi mereka berdua secara khusus sebagai pimpinan daripada bangsa ini yang banyak penuh dengan banyak tantangan pergumulan. Walaupun demikian kami melihat bahwa Indonesia sedang eksis oleh karena seorang pemimpin yang takut akan Tuhan. Walaupun dia belum mengenal Engkau, tapi dia punya nilai-nilai yang luar biasa. Doa Engkau berkati juga anggota DPR dan MPR, anggota DPD. Tuhan memberkati juga legislatif, yudikatif khususnya hakim dan jaksa ini. Doa mereka menangani kasus-kasus korupsi yang saat ini. Bahkan di mahkamah di yudikatif itu mereka juga yang harus melakukan benar tenaga mereka juga korupsi. Jama mereka semua, lawat mereka dengan kuasa. Terima kasih berkati juga Polri dan TNI, urapi mereka supaya mereka juga menjaga bangsa ini. Roh Allah bekerja menghidupi kami dengan kebenaran, dengan damai sejahtera. Terima kasih Bapak. Dan yang kami berdoa juga untuk berkati Provinsi Banten, berkati juga semua gubernur dan wakilnya. Juga untuk 4 kota, 4 kabupaten, untuk berkati bupati, wali kota dan bagi-baginya, untuk memberkati khususnya kami yang ada di Tangsel. Untuk memberkati supaya Tangsel menjadi berkat bagi provinsi-provinsi lain, bahkan juga kabupaten lain. Dan kami tahu Tangsel ini ada banyak gereja Tuhan di sini, dan kami tahu bahwa lewat anak Tuhan yang ada di Tangsel ini menjadi berkat bagi provinsi-provinsi lain. Terima kasih. Terima kasih, kami berdoa menyerahkan juga jaringan doa regional 5 yang diadakan tanggal 5 Oktober di tempat GBI-BTC Urapi. Semua hamba-hamba Tuhan ambil bagian dalam doa bersama, khususnya membangun kota di Provinsi Banten ini. Terima kasih Bapak. Kami berdoa mengikat semua orang tua penguasa sektor udara yang saat ini ada di Indonesia, di Provinsi Banten, di Tangsel. Kami tolak, kami patahkan roh antikris, semua roh agama, tradisi kami patahkan, hancurkan pengaruh kuasa dalam nama Yesus. Dan roh Allah bekerja menyertai pemimpin anak-anak Tuhan yang sungguh melekat hidup dengan Tuhan, sehingga mereka boleh menjadi berkat, menjadi garam, menjadi terang dimanapun Tuhan tempatkan. Secara
jemaat GP di Permata Pelangi. Pakai jemaat ini menjadi garam, menjadi terang, menerangi setiap lingkungan sekitar. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, dan kami serahkan ibadah doa berkat oleh hamba-Mu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Saudara, terimalah damai sejahtera dan berkat Allah, cinta kasih Yesus Kristus, kekuatan penghiburan dari Allah Roh Kudus, kita terima mulai saat ini sampai kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali ke dalam dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nyanyi goyang kemudian yang bertugas mengumpulkan kelas perjamuan. Goyang, haleluya.